Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai tahun lepas tahun kita terus menikmati Yesus. Duduk diam dekat kaki Yesus. Pikiran kita di metanoia, dirubah. Ya, itulah pertobatan sebenarnya. Dan kita tahu peperangan ada di pikiran kita, tapi kita terima power, kuasa, sama-sama kanan kuasa dari percaya benar. Ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Ya, bukunya kita belajar sudah sampai bab 17 nih ya. Bagian 1, right believing, the power of right believing. Dan kita percaya dengan power pikiran benar itu kita bebas dari ketakutan, fear, rasa bersalah, dan siklus kekalahan atau adiktif, kecanduan apapun. Hanya karena percaya benar. Ya. Dan kita bersyukur, peperangan bukan kita lagi yang perang. Peperangan milik Tuhan, kita udah dengar. Dan Tuhan di pihak kita, selalu di pihak kita. Sama-sama dengan Tuhan Yesus itu selalu di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi buang jauh-jauh tuh pikiran ya, wah Tuhan menentang kita, Tuhan itu kasih penyakit, kasih kecelakaan, izinkan begini, izinkan yang buruk. Ya, buang jauh-jauh. Orang Bapa Tuhan semesta alam ya tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita. Yesus diserahkan bagi kita tuh. Yang terkasih, yang termulia, the best from heaven diserahkan bagi kita. Ayatnya bilang ini, bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu. Dibilang bahkan apa aja, segala dimensi, segala aspek, segala spektrum, cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ya, dan bab yang ke-17 ini luar biasa ya. Judulnya Tuhan senang kita minta hal-hal besar. Bukan hal kecil, hal besar. Hal besar itu apa? Hal besar itu hal supranatural. Ya. Ya, kita sering dengar absolut mutlak, ya kan, kekal, semua. Ya, exceeding good land atau apa tuh, sangat luar biasa misalnya, pasti, dan sampai dimudahkan gitu ya, diberikan kerajaan. Semua hal-hal yang nggak mungkin dari kita. Ya, manusia selalu sumber dayanya terbatas, sumber daya alam terbatas, sumber daya manusia SDM terbatas, kekuatan kita terbatas. Bahkan Alkitab bilang kawanan kecil. Ya, jadi kalau udah bilang hal-hal besar, berlimpah, long life, misalnya sehat terus, dimudahkan, ya, dipelihara keluarganya, itu semua hanya Tuhan ya, hanya Tuhan. Dan kita belajar benar-benar jangan sampai pikiran kita itu dibonsai atau dicukur habis, dikurangin habis karena kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang mungkin berdasarkan pengalaman manusia. Ya, tapi bagaimana kita coba membuka diri. Ya, ini bab yang keren menurut saya. Cuman orang-orang yang percaya ya, kita udah misalnya percaya sebenarnya udah besar ya, misalnya sebagaimana Yesus di surga demikian saya di bumi sekarang ini. Wow ya, orang kalau udah nggak percaya kasih karunia pasti bilang apa? Ngahayal itu. Kok lu nyaman-nyamain diri dulu sama Tuhan? Nah gitu kan. Atau apa? Kok emang Tuhan bilang gitu? Ya mungkin curiga, ya kan? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita satu dengan Yesus. Wah, nanti disangka menghujat. Ya, padahal Tuhan Yesus yang bilang. Ya, ketika dia mati di kayu salib, dosanya dosa kita, kebenarannya kebenaran dia. Kebenaran buat kita tuh. Ya, pertukaran, kita satu. Amin. Ya, apakah sehat terus bermasalah? Bagi Tuhan, Tuhan bilang maut musuhnya. Apakah kemakmuran itu bermasalah? Pasti nggak bermasalah. Ya, Abraham dibuat makmur, Daud, Salomo, yang mereka apa? Bukan saya. Ya, apalagi kita.
Yesus saja udah diberikan, kembali lagi. Ya. Kita pahami siapa Yesus, kita pahami apa yang sudah diberikan. Kita ingat seperti yang sering saya ceritakan tentang Alexander the Great, ya. Ketika dia memberi kepada pengemis uang koin emas, dan perwira di sebelahnya berkata, "Pak, nggak salah. Pengemis kayak gini mah dikasih uang receh-receh aja, kenapa dikasih uang emas yang besar gitu?" Jangan lihat siapa yang diberi. Lihat siapa yang memberi. Nah, itu yang kita lihat, itu yang kita pandang. Sama-sama katakan, saya memandang Yesus. Ya, saya memandang Yesus. Bahkan kita bilang, saya memiliki sukacita Yesus, saya memiliki kesetiaan Yesus, saya memiliki ketaatan Kristus, saya memiliki iman Kristus. Saudara, itu hal-hal besar. Sama-sama katakan hal-hal besar. Amin. Ya. Jadi kita bisa lihat, saudara dan saya itu sebenarnya orang-orang yang saya pikir orang-orang yang benar-benar luar biasa ya, bisa melihat sebagaimana Yesus itu sebenar-benarnya. Saudara dan saya itu mulai membuang yang tadi saya bilang itu, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk tentang Tuhan apalagi. Ya, atau pikiran-pikiran seolah Tuhan tuh pelit. Ya, Tuhan itu nggak ngasih semua. Seperti Adam dan Hawa dibohongin, ditipu sama ular. Tuhan ada yang ditahan katanya. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Tuhan udah bilang, udah tulis. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, rupanya Tuhan. Amin. Ya. Nah, karena itu mari kita lihat pelan-pelan, tapi kita mulai open minded gitu. Lihat. Benar gitu Pak Melki? Benar gitu ada ayatnya? Benar gitu ada ceritanya? Realnya? Apa jangan-jangan cuma teori? Bahwa Tuhan senang tuh udah dibilang ya apa ya, sukacita gitu, atau apa, good pleasure gitu, bahasa Alkitabnya tuh senang banget ya kalau dia itu memberikan atau kita meminta atau menerima daripadanya hal-hal yang besar. Ya, suatu ketika kan saya ada duduk di pemuda ya. Nah, terus pendetanya khotbah, dia bilang gini, ya Tuhan itu nggak mungkin katanya kita doa-doa aja terus Tuhan kasih padang jatuh pluk di depan muka kita. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Ya, saya tahu maksudnya lu kerjalah rajin, itu memang nggak ada hubungannya dengan, bukan berarti kasih karunia tuh atau apa kita dengar duduk dengan Yesus itu kita terus nggak lakukan apa-apa, bukan ya, jangan dibalik-balik. Tapi dia ngomong begitu. Nah, kemudian besok harinya saya kebetulan berjalan sama seorang pendeta juga. Dia nyetir, ya, mau cari rumah retret ceritanya di puncak. Dan ada villa papi saya mau ke sana. Jadi saya cerita, kemarin denger nggak? Kok dia harus bilang begitu ya? Bahwa dia nggak percaya tuh kalau kita doa itu Tuhan bisa nurunin nasi padang di depan muka kita gitu. Kalau saya percaya loh, Pak Yohanes, namanya Yohanes ya. Nah, saya percaya loh. Kan Tuhan 3 juta orang Israel jalan di padang gurun. Jangan kata nasi padang, roti malaikat aja turun. Setiap hari lagi, setiap pagi. Kalau menurut saya, kenapa mesti nggak percaya? Kalau saya percaya, Tuhan bisa kasih ikan. Saya nunjuk gini nih, di mobil lagi jalan, ikan. Ya, tiba-tiba ditunjuk saya sampai jalan kan, lewat kaca mobil di jalan. Persis ditunjuk saya itu ada ikan. Ikan hidup saudara di pinggir jalan. Berhenti. Stop. Saya ambil tuh ikan. Tuh, ikan. Saya bilang, kayak pegangnya begini karena ikan lele saudara hidup di jalan. Dan masih ikan kantong plastik, ikan. Singkat cerita sampai ke puncak tuh ada 9 ekor ikan akhirnya. Saudara,
Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan banyak lagi tentu mujizat ya. Cuman saya jadi ingat gitu ketika bilang minta hal besar. Ya jangan dikecilin, minimal gitu dulu. Jangan takut gitu. Ya, jangan takut, jangan merasa ya dia itu bukan saya. Jangan merasa Tuhan nggak hormat manusia, nggak. Tuhan lihat Yesus. Atau Tuhan lihat iman. Nah, Yesus tuh iman. Tuhan lihat iman, Tuhan mencari iman. Jadi kalau dia menghargai iman, kalau dia bilang ini, ya nggak mungkin, ya memang nggak mungkin, mungkin. Akhirnya saya berpikir gini, ya jangan-jangan orang Kristen semuanya udah downgrade gitu, downgrade karena diajarin dari ke bawahnya, diajarin ke anaknya, ke bawah. Makin lama tuh mujizat yang mestinya emang sebenarnya sudah di level bawah dan terlalu bawah gitu. Nah itu yang harus kita renungkan dengan apa yang kita sedang baca. Nah ya, saya baca dulu dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri? Iblis. Ya, dia cuma ambil. Makanya dia bilang datang hanya, sama-sama katakan hanya. Ya, jadi jangan percaya, oh enggak, iblis juga bisa memberkati, dukun juga bisa memberkati, ke Gunung Kawi juga bisa memberkati. Enggak. Ya, pasti bayar. Ya, nggak ada yang gratis. Yang gratis cuma Roh Kudus Yesus. Ya Tuhan. Kalau Tuhan disuruh bayar, baru sudah boleh curiga. Tapi kalau roh lain, roh-roh dunia yang dibilang roh-roh gelap, yang miskin, pasti bayar. Walaupun dia bilang, wah gratis kok. Dia bohong. Ya hanya mencuri, membunuh, dan membinasa. Dia ambil, dicuri, dia bunuh, dia binasa. Udah, mencuri apa Pak? Ya mencuri kebenaran. Firman yang saudara mestinya jatuh nih di tanah yang baik, kan burung diambil, dicuri. Makanya jangan mau. Kita tanah hati kita gini, Tuhan, silahkan saya terima. Hati mata hati saya mendengar, gitu ya. Tapi Yesus bilang ini, aku datang. Nah, jadi kalau ditanya, Tuhan, engkau tujuanmu datang ke dunia, ini apa sih? Nah, itu Tuhan kasih tahu nih. Tujuan Yesus datang, sama-sama katakan, tujuan Yesus datang, ya buat kita, supaya kita mempunyai hidup, atau zoe. Ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terus orang bilang, oh ya, udah batasin aja. Kelimpahan rohani doang. Ya banyak orang gitu. Sukacita termasuk rohani nggak? Ya termasuklah. Damai sejahtera. Ya termasuk. Keuangan? Oh enggak. Manusia yang batas-batasin loh. Ya. Kalau itu penting buat saudara, ya penting buat Tuhan. Tuhan bilang gini kan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan atau minuman kan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bukan berarti makanan, minuman, atau pakaian itu nggak disediain. Tapi hidup lebih penting. Makanya makanan, minuman, kesehatan, semuanya disediain. Atau tadi tubuh. Hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Cobalah, kita nih terus berubah nih. Pikiran kita tadi udah bilang ya, udah pasti menang. Karena Tuhan yang berperang kan. Dan kita mau menduduki, benar-benar menduduki. Maksudnya gini, jangan dikurangin lagi, habis tipu-tipu lagi. Jangan mau ya saudara ya. Jadi hidup berkelimpahan, sama-sama katakan ya. Tuhan, Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Tuhan yang mensupply ya, Allahku akan memenuhi. Tuh, ini bahasa Inggrisnya supply. Ya, keperluanmu. Ya Bang, punya keperluan Pak, bukan keinginan. Pokoknya menurut kekayaan tuh, dan kemuliaan, according to his riches in glory. Jadi kalau kita bilang Tuhan tuh akan mensuplai itu menurut ukuran kita. Pak Tuhan, cukuplah saya punya rumah, nggak ngontrak, 2 kamar aja cukup. Itu ukuran kita. Itu bukan rendah hati. Belum terkenal. Bukan nggak boleh. Ya Tuhan, asal ada makanan minuman cukup lah. Kan Tuhan juga bilang gitu. Berikanlah makanan kami secukupnya. Ya betul saudara. Kalau sudah kelimpahan kan sudah bisa bagi buat orang lain.
Ya saudara juga makan ini kan bukan mentang-mentang berkelimpahan terus sampai wah obesitas atau apa yang buruk. Ya kan bukan begitu juga. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya, His riches in glory, itu yang saya mau tekankan. Ya, dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus itu kita terima besar. Nah, itu yang menjadi dalam tanda petik kesulitan, dalam tanda petik ya, ketika kita menyampaikan Injil nih, Injil Kristus seperti itu. Karena mewah gitu, mewah. Karena ukurannya Kristus. Tapi kita mesti memiliki keputusan, ketetapan hati yang nggak mau mundur. Ya sama, kalau saya selalu senang kalau cerita Kaleb tuh, nggak mau mundur. Pokoknya kita akan masuk menduduki negeri itu. Malah di dalam perjalanan waktu kalau ada delay, makin besar dia pewahyuannya tentang Tuhan. Oke? Ya, jadi jangan ditentang dulu, ya. Coba kita serap dulu. Jangan saya nggak percaya tuh sehat terus pasti ada penyakit. Orang sakit aja minta tolong kan, belum lagi sehat ngomong gitu seenaknya. Coba kalau lagi sakit gigi aja nggak enak saudara. Aduh, Tuhan tolong. Lah kalau lu bilang itu nggak apa-apa ya tahanin aja sendiri. Jangan saudara. Budi coba tanya tuh lagi sakit itu, ngeselin kan? Nggak mau gitu. Tetap berkatakan Kristus kesehatan saya. Saya kalau misalnya sakit pinggang ya saya memiliki pinggang Kristus, nggak masalah saudara. Itulah yang kita dengar sekarang. Wah Pak Melki nggak boleh gitu. Tuhan yang ngomong bukan saya loh. Kita ini tubuh Kristus, daging Kristus, tulang Kristus disebutnya. Oke? Nah lanjut ya. Jadi sekali lagi jauh lah itu fear, ketakutan, guilt, rasa bersalah. Ya saya nggak layak. Ya kan saudara kalau saudara nggak layak, saudara qualified, saya udah bilang ya. Kalau saya bilang, saya kan nggak layak Tuhan. Saya kan banyak salah, banyak dosa. Iya karena saudara begitu, saudara qualified. Karena Yesus juru selamat untuk orang berdosa, bukan buat orang benar. Orang yang sakit memerlukan tabib, bukan orang yang sehat. Ya, jadi coba pengertian dengan betul, ya sama-sama dengan benar. Oke, Mazmur 103 ayat 5. Nah ini kan sering orang bilang, Pak, jangan terlalu berani lah ya, nanti orang kecewa loh. Ya, atau jawaban orang ya bertanya-tanya, ya akhirnya coba di downgrade. Saudara, saya nggak mengajarin downgrade. Saya selalu mengajarkan gini, coba pentokin plafon. Coba lihat Tuhan, jangan lihat yang khotbah. Coba lihat tuh Yesus, jangan lihat diri manusia, kemanusiaan saudara. Coba. Ya, terus pandang, terus renungkan gitu. Ya. Tuhan ada di dalam diri saya. Saya di dalam Kristus. Dia dekat. Dia baik. Dia satu sama saya. Ya masa kita bilang gini, penyakit kau silakan tinggal. Roh Kudus nggak mesti bilang gitu. ini rumah saya kata Roh Kudus. Saya ikut sama virus, kalianlah tinggal satu sama saya. Ya nggak mungkin. Nah kemudian kan iblis bilang, ya tapi faktanya, tapi itu lu lihat dong. Saudara, kadang-kadang saya melihat gini. Kadang-kadang kita nggak, bahkan dalam kebodohan kita nanti kita lihat ya, atau ketidaktahuan kita, Tuhan nggak peduli sebenarnya. Waktu misalnya nanti kita dengar, ya bagaimana Yosua bilang, matahari berhenti. Nanti kita baca ya. Kan itu kan Yosua nggak ngerti astronomi sebenarnya. Yang muter kan bumi, bukan matahari. Tapi oke lah, ya kita terusin dulu. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, He satisfied your mouth. Mulut kita nih dipuaskan dengan goodness. Sama-sama dengan kebaikan. Makanya mulut kita nih keluarnya apa? Yang baik saja. Jadi saudara jangan digentarkan kalau dia orang bilang gini. Kalau ngomong yang positif-positif aja. Kalau bilang Tuhan yang baik-baik aja. Tuhan juga menghukum, tahu? Tuhan tuh menghajar. Nah, misalnya begitu.
Ah, Tuhan lo aja. Kalau saya gitu. Ya katanya firman bilang gitu, Pak. Tuhan mendidik melalui firman. Iya, karena arti kata artinya begitu tuh. Terjemahannya memang mengajar, salah. Ya. Kalau Tuhan menghukum, ya nggak adil. Sudah pakai akal sehat aja. Kalau Tuhan masih menghukum saya karena dosa, berarti Tuhan nggak adil sama Yesus. Kenapa, Pak? Karena Yesus udah bangkit. Karena pembenaran kita. Kalau masih ada dosa nggak bisa bangkit. Faktanya Tuhan Yesus bangkit. Berarti adil. Susah, Pak, ngertinya. Ya itulah. Makanya dengar terus. Nggak adil sama Yesus kalau kita masih dihukum. Ya? Udah percaya aja dulu gitu. Kenapa? Lah, sudah ditimpa semua overpayment bahkan. Penghukuman kita. Oke ya? Jadi mulut kita berkata apa? Berkata kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Terus saja kebenaran. Emang Pak Melki nggak pernah sakit? Sakit aja saya bilang. Mulut saya bilang ini. Tuhan adalah kesehatan saya. Tuhan adalah kesembuhan saya. Yesus adalah kekuatan saya. Dokter bilang, periksa. Pak, ini udah tinggi, Pak. Hipertensi 150/90. Saya memiliki tekanan darah Yesus. Nggak bilang sama dia sih, bilang sama diri sendiri. Pak, itu namanya nggak kenyataan, Pak, atau apa tuh. Nah, ini yang saya bilang. Ya, bahkan kita nggak ngerti aja. Tuhan hargai loh. Nanti kita dengarkan ya. Nanti aja lah ya. Kita mulai dari sini loh. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, di-renewed, diperbarui. Misalnya kekuatannya, udah umur 60, mana kan kekuatan turun tuh. Iya, itu sistem dunia. Itu ilmu pengetahuan. Itu apa? Ilmiah, oke lah. Ya. Tapi kita tahu lebih jauh kan? Oh, itu karena dosa, korosi. Tapi kita ditebus. Tapi firman-Nya bilang apa? Masa mudamu menjadi baru, di-renewed, diremajakan. Seperti pada burung Raja Wali. Baca ya, sama-sama katakan. Burung Raja Wali. Ya, nggak ditulis burung kakak tua kan? Atau ayam, enggak kan? Burung Raja Wali. Nah, Raja Wali dimudahkan itu secara literal, harafiah. Kalau kita lihat gini, jangan lihat gini. Ya itu bukan buat orang lain, bukan buat saya. Jangan, saudara. Lihat bahwa Tuhan itu bicara buat kita. Karena nggak ada kategorinya kan. Oh, ini buat nabi-nabi aja. Oh, ini buat pendeta-pendeta aja. Oh, ini buat pengerja-pengerja aja. Oh, ini orang yang buat banyak buat apa? Buat kebaikan atau nyumbang. Enggak, saudara. Kalau saudara lihat ayat 2-nya, kategorinya cuma satu. Ya, diampuni segala dosanya. Saudara percaya segala dosa sudah diampuni. Ya, induk daripada segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Oke, kita lihat ya. Ini ilmiah. Kalau ini ilmiah, kita lihat dari National Geographic. Kita nggak tahu lah ya. Mika coba lihat filmnya tentang Raja Wali. Nggak apa-apa ya, kita ulang, kita lihat lagi, kita ingat lagi. Oke, kalau kita, siapa yang naik ke gunung ke atas? Yesus, saudara. Siapa yang bulu-bulunya dicabutin? Janggutnya dicabutin semua? Yesus. Ya, dipantek, dipaku tuh sayapnya. Siapa yang talonnya kakinya juga dipantek, dikaku? Yesus. Sama-sama saya katakan, sudah ada yang bayar supaya saya berubah jadi ciptaan baru. Supaya saya memiliki long life dengan sehat, dengan kenyang. Amin. Ya, perkatakan saudara, terima. Ya, kan tadi kita dengar Tuhan berikan kita Zoe, His life, loh, given life. Bukan nanti, sekarang. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, Tuhan senang ya. Jadi kalau kita meminta yang besar daripadanya. Nah, kita lihat sekarang real story Yabes ya. Dari 1 Tawarin 4 ayat 9. Kita tahu cerita Yabes ya. Jadi Tawarin 4 ini hanya
dua ayat ini kali ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya, maka Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya nama Yabes itu ya. Yabes itu artinya gini, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi namanya aja udah buruk ya. Penuh kesakitan gitu. Ibunya juga bilang, saya lahirin dia nih hampir mati nih, penuh kesakitan. Tapi dia dimuliakan, ya, bukan karena dia berusaha dimuliakan, tetapi dia minta. Sama-sama karena dia minta. Dia meminta kepada Tuhan. Ya, ayat 10 katakan dia minta gini. Yabes berseru berdoa ya kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Dan malapetaka daripada malapetaka. Ya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Allah, Tuhan, Yahweh mengabulkan permintaannya itu. Saudara bisa bilang, Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Nanti orang bilang, ini Injil kemakmuran nih. Saudara, sekarang saya tanya balik. Kalau saya terima berkat apa kutuk? Berkat-berkat, kutuk-kutuk. Dan ini terima dari Tuhan loh. Kalau saya itu jelas, saya mau terima berkat. Mana ada Pak, kutuk di perjanjian baru? Ada tuh, baca aja kitab Galatia. Double curse kalau memberitakan Injil yang lain. Saya nggak menyinggung ke sana lah ya. Tapi yang jelas, Tuhan mengabulkan. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Sama-sama katakan. Perluas daerahku. Tangan semua sendiri menyertai aku. Tangan Tuhan apa tuh? Kekuatan Tuhan, perlindungan. Sehingga tidak ada penyakit, tidak ada kesakitan menimpa aku. Tidak ada yang jahat. No evil yang menimpa aku. Permintaan besar? Permintaan besar. Dari seorang yang ibunya sendiri bilang, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, Yabes. Hei, ibu lu sakit gara-gara lu. Ibu lu sakit gara-gara lu. Itu kata namanya aja mengandung begitu, saudara. Ya, jadi simpel. Saudara mau bikin rumit atau bikin simpel? Bikin simpel, saudara. Minta aja yang besar. Amin. Ya, jadi kalau sebenarnya, saya nggak minta-minta sama Tuhan. Seolah-olah rendah hati. Itu bukan rendah hati. Maaf saudara ya, itu stupid. Ya, itu orang-orang yang nangis tuh nanti ketika pulang ke surga. Tuhan udah bayar segitu. Tuhan udah sediakan begitu banyak hidangan bahkan di hadapan lawan-lawan. Saya cuma makan sama timun doang nih seumur hidup saya. Nangis orang Kristen saudara kalau gini. Aduh, seumur hidup saya bayar kontrakan aja. Saya kadang-kadang makan sehari sekali cuma sama garam. Emang nggak boleh Pak makan nasi sama garam? Bukan nggak boleh. Burung aja yang nggak ada harganya, burung pipit harganya seduit, dapat 2. Kalau 2 duit dapat 5, saking murahnya. Diberi makan sama bapaknya, sama bapak di surga. Dipelihara bahasanya juga. Dipelihara gimana Pak? Ya tuh burung terbang tiap pagi, nggak punya tabungan saudara. Nggak punya bekal di lumbung, ayatnya juga bilang gitu. Mungkin punya anak 3 di sarangnya atau 4. Cicit, dia memuji-muji aja, nyanyi-nyanyi. Ketemu cacing, ketemu apa? Dia bilang, hebat tuh burung. Berburunya bukan diberi makan oleh bapakku. Sudah saya pernah nonton itu. Ya, waktu di GCB pernah. Bagaimana misalnya angsa-angsa itu migrasi dari selatan sampai kutub. Ribuan, ratusan ribu mungkin. Kok bisa juga ya berterbang begitu jauh, begitu lama? Makannya gimana ya? Sakingan mau ke kutub tuh. Untuk bertelur lagi. Jadi ekstrim. Suasana ekstrim, bahkan bagi saya gini, suasana ekstrim tapi Tuhan tetap kasih makan. Kalau dia mati jatuh tuh nggak ada satu yang jatuh yang mati kalau bukan kehendak Tuhan. Dan kalau saya percaya gini, ya berarti nggak ada dong. Mana ada Tuhan punya kehendak yang jahat sama burung? Kan pertanyaan retorisnya gini, bukankah kamu lebih berharga dari banyak burung pipit misalnya, atau burung-burung itu, burung gereja? Pantes
Pantes nggak kalau kita menilai Tuhan itu pelit? Atau punya rencana yang jahat buat hidup kita? Atau nggak selalu baik? Nggak pantas, sudah. Ya, rubah. Tapi memang kalau udah berubah jangan di level 0 gitu. Ya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus gitu. Dulu Mika waktu ditanya, "Kenapa kamu bisa kumlot?" Kata dosen pemilik yayasan tempat kuliahnya. "Ayo sini Mika, sini. Bilang tuh sama PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, mungkin ratusan orang. Kiat kamu sehingga nilainya bisa IPK-nya 3,9. Apa tuh? Gimana caranya, gimana metodenya deh menurut ketua yayasan. Teman-teman, kata Mika, begini katanya. Kiatnya adalah saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Gitu yang membuat saya dapat IPK 3,9. Semua orang tepuk tangan. Saudara jangan anggap remeh. Ya, kebenaran-kebenaran yang saudara miliki. Bagi Yabes itu dia percaya, dia memiliki percayaan gak tergoyahkan. Dia taunya Tuhan itu baik. Mau bilang, wah mungkin ada orang cerita, wah Yahweh itu menghukum lo, wah begini. Dia gak mau dengar. Sama seperti Yosua Kaleb, dia gak mau dengar yang jelek-jelekin Tuhan. Ya tapi kan benar Pak. Ya karena lu percaya gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Kalau sebaiknya percayanya enggak, ya enggak. Ya karena Tuhan mau kita minta hal-hal yang besar. Bahkan saya nasihatkan gini, coba kita cek sama-sama. Tapi Pak, saya minta ini aja Tuhan kayaknya lama. Kayaknya nggak dijawab deh Pak. Saya teman ada yang mau minta anak. Oh saya nasihatnya gini, jangan minta 1 sekalian, minta 5. Pak 1 aja nggak dikasih Pak, bukan nggak dikasih, naikin hope-nya. Mari kita uji sama-sama. Ya, tadi udah beres ya. Ya beres, oke. Yeremia 33 ayat 3. Tuhan bilang ini, berserulah kepadaku. Ini kan orang bilang ini nomor telepon surga ya, 333. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, telepon aku, berdoa, berseru, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan bilang, aku bisa jawab, bisa juga nggak jawab. Enggak, aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Kenapa Pak? Karena Tuhan itu Tuhan yang besar dan tidak terpahami. Artinya apa? Supranatural, mujizat, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita nggak ngerti. Wah, gimana ya? 5 roti 2 ikan, 12.000 orang makan. 5.000 Pak? Iya kan sama istri sama anak-anaknya. 5.000 makan. Sampai kenyang. Masih sisa lagi 12 bakul. How? Bagaimana? Gimana rumus matematikanya? Gimana rumus fisikanya? Biologinya? Nggak penting. Nggak usah tanya how. Nggak usah tanya when. Ya when penting dong Pak. Nanti saya keburu mati, keburu tua. Yosua aja Kaleb aja dimudahkan lagi kok. Tadi seperti pada orang Raja Wali. Ya itu kan cuma 1 ayat. Ada lagi. Yesaya 40 ayat 30 misal. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Buka aja Mek. Menantikan Tuhan, saudara. Jangan main-main, duduk, dengar seperti ini. Itu sama menanti-nantikan Tuhan. Rest. Ya, akan naik terbang seperti pada burung Raja Wali. Kan sama Raja Wali juga. Jadi nggak turun Pak, naik. Speed and power itu bicara Raja Wali. Saya pelajari bicara kasih karunia. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak akan menjadi lelah. Oh itu Pak buat anak-anak muda Pak. Oh enggak. Anak-anak muda letih lesu, tersandung, lelah.
Itu katanya. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, ya tapi Pak, saya udah umur 80 Pak, udah 70 lebih, udah mau 80. Terserah. Tuhan gak bikin kategori umur kok. Kategorinya menantikan Tuhan. Rest, mendengar, hearing. Amin. Meminta tadi, berseru. Makanya hal-hal besar kita terima. Nggak mau Pak, ngeri. Ya jangan. Kalau nggak mau. Tapi Tuhan Yesus aja bilang gini ya. Tuhan Yesus bilang ini. Ini Tuhan Yesus. Sama-sama kan dengan Tuhan Yesus. Mintalah. Kalau pengen ditantang kan, mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Maka kamu akan mendapat. Ketuklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Diulang lagi. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nggak ada sedikit pun yang negatif, saudara. Minta, terima. Tapi kok lama? Ya pokoknya pasti terima. Cari, mendapat. Saya keburu putus asa Pak. Jangan putus asa. Berdiri aja teguh, jalan aja terus. Mengetuk, pintu dibukakan. Milad, ditegesin lagi. Adakah seorang daripadamu memberikan batu kepada anaknya ketika ia meminta roti? Nah itu kan artinya apa? Tuhan ingetin, banyak orang gitu. Wah saya minta ini gak dikasih sama Tuhan, malah dikasih celaka. Makanya Tuhan bilang, kamu aja nih. Ya, kalau anaknya minta roti, Pak, lapar Pak, minta roti. Terus kasih batu gitu. Kamu aja enggak. Coba ayat 10-nya bilang gitu. Ya, atau meminta ular, atau memberi ular kalau ia meminta ikan. 11. Jika kamu yang jahat, kamu aja orang tua, bapak, nih saya nih, yang jahat. Kenapa dibilang jahat Pak? Yang gak ada yang baik maksudnya. Semanusia fana ini nggak, kata Paulus bilang gak ada yang baik dalam diri kita. Ya. Tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dibandingkan, saudara, bapak di dunia aja nggak memberikan yang jahat, memberikan yang baik buat anak-anaknya. Terus lu anggap gue ini lebih jelek dari lu gitu. Ya apalagi Bapak kita yang di sorga, dia akan memberikan yang baik. Sama-sama katakan, Bapak saya hanya memberikan saya yang baik. Ya apalagi saya minta yang baik, yang minta yang dari Bapak, yang Bapak sendiri janji, ya pasti diberi. Ya kepadamu yang meminta kepadanya. Ya, dia juga belajar ya. Meminta itu jadi hubungan anak sama Bapak. Kan udah Tuhan selesai semua Pak Melki, kan sudah. Iya betul, komunikasi nggak apa-apa. Minta, karena kita penuh, hidup ini kan penuh dengan inputan dari mana, ngomongan yang gimana gitu, maksudnya yang nggak benar. Makanya kita ingat-ingatnya diri kita. Minta yang baik. Saya memiliki kesehatan Kristus, tubuh berkualitas, dimudahkan lagi, jantung 120/80. PO2 max, PO maxnya kalau orang buat lari, 70 udah hebat ya, 80 deh. Bapak itu atlet Pak, ya terserah, saudara meminta yang besar, dikasih yang besar. Ya mana bisa sih Pak, kalau udah 70-80 lari. Ya Tuhan bilang, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bapak saya bukan butuh itu Pak, saya butuh bayar kontrakan, saya butuh keuangan. Ya minta. Mintanya gimana Pak? Tuhan, kau yang kaya rela menjadi miskin supaya kau miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Kau kan memiliki langit, kaya tuh, langit di atas langit, bumi segala isinya. Firman bilang apa? Semuanya milik saya. Ya itu cuma satu ayat Pak, itu mungkin bukan hal jasmani Pak. Ya Tuhan juga bilang di 2 Korintus yang sama, 2 Korintus 9 ayat 8 misalnya. Ya. Bahwa apa? Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, sehingga kita senantiasa berkecukupan dalam segala, berkelimpahan dari segala kebajikan, luber. Pak itu bukan uang Pak. Mau apa lagi saudara? Ya segala.
segala, ya. Udah habis tadi ya. Jadi kamu yang jahat udah kayak meminta. Minta, sama-sama kan minta. Makanya judulnya tadi apa? Tuhan senang kita minta yang besar. Mana Pak Tuhan senang? Oke, baca Lukas 12 ayat 32. Sama-sama baca yuk. Janganlah takut. Jadi jangan takut apa? Jangan takut minta. Hai kamu kawanan kecil. Emang kamu nggak gede, kecil. Oke. Karena Bapamu telah berkenan, ya tuh, good pleasure, bersukacita memberikan kepada kamu recehan. Bukan, saudara. Kerajaan. Ya, kalau Pangeran Charles baru terima kerajaan umur berapa dia? Udah 80-an ya. Nggak tahu lah, saya nggak tahu persis. Saudara ketika percaya Yesus, saudara minta kerajaan. Ya. Levelnya kerajaan apa? Bukan kerajaan dunia, kerajaan surga. Dan masih banyak lagi ya, udah gak kebayang nih. Waduh, semua malaikat Tuhan turun naik, bawa berkat dari surga ke bumi. Hanya buat saudara. Surga terbuka semua buat saudara. Backup surga, supply surga, perlindungan, pemeliharaan surga, semua buat saudara. Dan saya. Ya, terus saudara jangan bilang gini, masa sih? Jangan, saudara. Ya, mendingan bilang gini, amin. Ya, dia bersuka cita untuk memberkati kita, keluarga kita. Ya, masa Tuhan beri istri, beri anak-anak, terus buat keleleran gitu. Enggak. Tuhan memberikan keturunan ilahi, perkasa di bumi. Tuhan memberikan istri seperti buah pohon anggur yang manis. Di meja anak-anak seperti nanas pohon zaitun. Ya, itu bukan buat saya. Jangan berpikir gitu. Ya, Tuhan menghargai, menghormati iman kita. Itu masalahnya, jangan dikecilin. Ya, atau jangan malah negatif. Ya, ini kasih karunia Tuhan lah, saya sakit jantung misalnya. Ada orang begitu soalnya. Karena diajarin begitu. Dianggap kasih karunia Tuhan. Bukan kasih karunia Tuhan nih, kasih karunia Tuhan nih, mata saya nggak lihat gitu. Bukan. Saya tetap aja saya bilang saya memiliki mata Kristus. Amin. Susah ya? Nggak susah lah ya. Tadi bahwa Tuhan itu disebut memiliki berkenan ya, memberikan kerajaan. Berkenan tuh good pleasure ya. Tadi Mika tuliskan ya. Good pleasure tuh. Bersukacita. Jadi Tuhan bukannya sedih gitu. Wah, ini anak gue apa-apa minta, apa-apa bergantung sama gue. Ya kalau kita di bumi sama anak kita nggak mandiri namanya. Bukan, saudara. Kan saya udah bilang, semakin saudara itu dewasa rohani, itu semakin bergantung sama Tuhan kan. Semakin melihat apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Nggak habis-habis, saudara. Nggak ada yang terlalu besar. Jadi makanya sebenarnya orang bilang ini, hyper grace, kasih karunia, overdosis, berlebih-lebihan tuh memelki. Ya kita balik aja. Tuhan adalah kasih, kan kasih karunia adalah kasih. Ya kan kasih, bukan kasih karunia. Ya kasih karunia artinya kasih yang dikaruniakan, yang cuma-cuma, yang gratis, yang bukan saudara usahakan. Iya nggak? Iya. Hyper peresio, berlebih-lebih, berlimpah-limpah. Nah sekarang saudara bayangin deh, saya mah paling dikasih Tuhan setinggi ini, tuh ada saudara ukur tingginya segini, wah tinggi banget, masih kurang saudara. Ya, nggak terukur, lebar, panjang, tinggi, dalam, tak terukur kasih Tuhan. Jadi sebenarnya kalau dibilangin, hyper grace, berlebih-lebihan, overdosis, lu belum tahu aja Tuhan gue. Dan bahkan Tuhan lu sebenarnya. Bisa ukur gak kasih Tuhan ngomong begitu? Sembarangan ngomong kan? Bisa ngerti gak bahwa Bapak itu yang sangat mencintai anaknya itu memberikan yang satu-satunya, yang tunggal, yang sangat dikasih, memberikan untuk saudara dan saya. Ya, waduh, dihancurin tuh.
Bukannya ditangkap, dia menyerahkan diri. Bukannya dipukulin, Tuhan nggak bisa ngelawan. Malaikatnya aja berlaksa-laksa udah siap kok. Dicabutin janggutnya, dipukuli, diludahi, dimahkotai duri, dicambuk sampai tersingkap semua tulang-tulangnya. Dipaku, disuruh pikul salib, jatuh. Semua tebus. Kecelakaan saudara, suruh minum anggur asam. Wah, kalau diceritain kan nggak habis-habis itu. The Passion of Christ. Penderitaan dan kematian Yesus. Saudara mau? Saudara mau kasih anak saudara? Biar ada 2 juga, atau ada 5, kasih 1 buat penjahat. Untuk dihancurin kayak gitu. Kita aja nggak akan kasih. Tuhan kasih. Coba pikirkan, ya. Yosua. Jadi ini real lagi kan ya. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ya, jadi Tuhan yang berperang nih, lihat ya. Ia berkata di hadapan orang Israel. Dia nggak bicara ngomong pelan-pelan nih. Di hadapan. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan berhenti di lembah Al-Elon. Nggak ngerti saudara, nggak ngerti astronomi, bahwa bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Tapi Tuhan ngerti maksudnya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, artinya ditulis juga di buku-buku. Mungkin kalau orang China kan udah ada tuh waktu zamannya Yosua. Kok hari ini nggak 24 jam ya, bisa 48 jam. Catat tuh. Nih firmannya bilang gitu. Matahari tidak bergerak ya di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Berarti apa? 24 kali 24, 40 jam lebih, 48 jam. Ya. Tidak bergerak sampai bangsa itu belum pernah ada hari seperti itu. Belum ada sejarahnya. Nggak ada pernah cerita gitu, makanya Yosua bisa bilang gitu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah terjadi. Jadi Yosua main seenaknya aja kalau menurut saya. Sama kayak istri saya Lili waktu itu. Li, ini anak kata dokter mesti di transfusi. Jadi ditransfusi apa enggak? Terima mujizat. Tapi hati-hati, jangan ngomong, jangan roba-roba ya. Nah, kan kita udah doa, Mel. Kita kan udah minta. Ya udah, nggak usah transfusi. Dalam hati saya dia nggak ngerti. Kan saya tanya, kenapa? Kan Sharon golongan darahnya A, saya A. Kan kesian kalau dia ditransfusi sama orang yang dari darahnya orang tua katanya. Kan nggak ngerti ilmu biologi, ilmu kedokteran tuh namanya. Dan dia juga nggak ngerti. Ada dokter bilang sama saya, yang saudara, lu mau anak lu nggak berkualitas, kalau HB kurang, itu nggak ngalir oksigen ke otak, bisa anaknya nggak berkualitas. Lebih berat sebenarnya daripada cuma sekedar bayi itu dioperasi. Tapi apa? Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Yang berperang untuk saya, untuk Lili, untuk saudara semua adalah Tuhan. Makanya bab yang sebelumnya bilang apa? Perangan milik Tuhan, jangan lupa. Jadi ketika saya bilang, nggak mungkin deh. Saudara ngejek Tuhan. Bukan saudara lah, orang itu ngejek Tuhan. Ya, belum pernah. Berperang adalah Tuhan. Nah, saudara, saya nggak panjang lebarkan ya, cukup panjang hari ini untuk Bible study ya. Jadi Tuhan yang justru membuat bumi kan sebenarnya yang berlambat gitu ya. Karena bumi yang memiliki matahari ya. Saya juga nggak mikir juga, ini kan kalau berdasarkan ilmu astronomi kan mestinya kacau ya, gravitasi lah segala macem. Kacau balau mestinya ya. Kok Tuhan bisa rem semua ya? Bisa, saudara. Malah saya tunjukin aja ada ikan kok di jalan. Kok bisa pas waktunya? Walaupun ada cerita di baliknya. Ya. Tuhan. Ya, saudara berkata, saya percaya
Saya nggak takut untuk meminta hal yang besar kepada Bapa saya. Dia sudah berikan Yesus yang the best dari surga. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar hal yang ajaib, yang terlalu ajaib mungkin buat saya, tapi saya mau percaya Yesus. Tapi saya belum pernah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ingat-ingat ya, kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti saya berdoa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya mewarisi kerajaan. Ya, saya mewarisi segala sesuatu cuma-cuma di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.